Sebelumnya melakukan survei ke sejumlah sekolah. Ada sebanyak 18.370 siswa kelas 1 hingga kelas 3 SD di 612. Kurikulum 2013 aja baru ngerti, sekarang udah ada kurikulum baru lagi. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam kenal. Saya Bu Cipi, guru bahasa Inggris dari SMPN 1 Kaubun, Kutai Timur. Pada kesempatan kali ini, Bu Cipi akan sangat antusias menjelaskan materi yang telah Bu Cipi dapatkan dari modul Merdeka Mengajar. Oh ya, Bu Cipi mau tanya dulu nih, adik-adik, ibu-ibu, atau bapak guru sudah paham betul tentang kurikulum terbaru kita yang disebut kurikulum Merdeka? Paham banget, agak lumayan paham, apa nggak paham sama sekali? Sini, kita pahami bareng yuk. Sebenarnya apa sih yang bikin Pak Menteri ini sibuk sekali mengganti kurikulum? Padahal kurikulum 2013 aja baru saja dimengerti. Sudah muncul kurikulum baru lagi. Nah, pasti dari kita banyak yang bertanya-tanya kan? Sebenarnya tidak ada yang salah dari kurikulum 2013, namun perlu adanya penyegaran dan pembaharuan demi terwujudnya pendidikan yang lebih berkualitas karena kebutuhan zaman yang bergerak dinamis. Oleh sebab itu, diciptakanlah sebuah kurikulum Merdeka Belajar. Makna merdeka dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang berarti bebas, atau bisa diartikan dengan berdiri sendiri. Sedangkan menurut Ki Hajar Dewantara, manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya independen atau tidak bersandar pada orang lain. Gimana? Sudah ada gambaran kah tentang Kurdeka? Belum ya? Kalau gitu, simak baik-baik mengenai rangkuman topik Merdeka Mengajar yang dirangkum melalui 5 modul ini. Modul pertama yaitu membahas tentang mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Modul kedua membahas tentang mendidik dan mengajar. Modul ketiga membahas tentang mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Modul keempat membahas tentang mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan modul kelima membahas tentang pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Sebelum memerdekakan murid, sebagai pendidik kita juga harus memerdekakan diri sendiri terlebih dahulu, yaitu dengan refleksi. Artinya kita harus memahami dan menghayati diri bahwa pendidik adalah manusia yang merdeka untuk terus belajar dan akan menjadi guru yang relevan dengan konteks zaman. Seperti kata Ki Hajar Dewantara, pendidik itu menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Nah, kalau sudah begitu berarti peran guru bukan lagi seperti dulu yang meminta siswanya mengikuti alur zamannya. Karena peran kita sekarang pendidik harus mengikuti perkembangan zaman atau dalam fase siswa disebut digital native. Dikit gadget. Gimana mau pintar kalau main gadget terus? Orang tua kalian masih berpikiran seperti itu? Atau bapak ibu guru kalian ada yang masih bilang seperti itu? Sebenarnya sudah memang zamannya, kita tidak bisa menolak hal baru. Sebagai pendidik, kitalah yang tugasnya membekali peserta didik dengan KSA, Knowledge, Skills, and Attitude. Nah, gimana nih? Sebagai guru, biar masih tetap jadi idola murid-murid. Nah, yang pertama, menularkan energi positif. Yang kedua, membuat peserta didik nyaman dan tertarik dengan pelajaran kita. Yang ketiga, membekali peserta didik dengan KSA. Dan yang empat, guru perlu adaptif dengan perubahan. Tanpa kita sadari, sebagai guru banyak sistem pembelajaran kita yang masih mengikuti sistem pengajaran di zaman kolonial Belanda, seperti
Bapak Ibu guru pernah nggak menghukum siswa untuk berlari di lapangan 10 kali karena tidak tuntas mengerjakan tugas anak didiknya? Atau melakukan perankingan berdasarkan nilai kognitif saja? Atau masih menyeragamkan pembuatan tugas? Nah, di kurikulum Merdeka ini kita hempaskan aturan zaman kolonial Belanda dan perlu kita rubah demi terciptanya pendidikan yang humanis dan transformatif, serta untuk mewujudkan manusia merdeka sesuai dengan kodratnya dengan mengedepankan pengembangan budi olah cipta, rasa, karsa, dan raga. Mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh, yakni disesuaikan dengan kodrat keadaan, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Dan juga mengikuti asas trikon, kontinu, konvergen, dan konsentris. Sebenarnya apa sih maksud dari budi pekerti? Budi pekerti merupakan hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemampuan sehingga menimbulkan suatu tenaga. Dalam budi pekerti ada dua bagian, yaitu bagian biologis dan bagian intelligible. Bagian biologis adalah bagian yang berhubungan dengan rasa, sedangkan intelligible berhubungan dengan kemampuan kognitif. Modul kelima yaitu tentang pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Ini dia tujuan mulia dari Pak Nadiem Makarim, yaitu menciptakan pendidikan yang berkualitas. Artinya pendidikan yang mengantarkan pada keselamatan dan kebahagiaan. Siapa di sini yang gak ingin hidupnya bahagia? Di kurikulum Merdeka Belajar ini, sebagai pendidik kita harus open our mind, membuka pikiran kita bahwa setiap peserta didik berhak atas mengekspresikan dan membuat pemahamannya sendiri dengan cara yang berbeda. Tugas kita adalah sebagai fasilitator dan menjembatani peserta didik untuk mendapatkan akses belajar dari sumber yang lainnya. Karena sejatinya fungsi pendidikan adalah untuk mengantarkan anak didik kita agar siap hidup dan memberikan kontribusi dalam masyarakat kelak. Cukup sekian rangkuman penjelasan dari modul Merdeka Belajar. Semoga ini bisa membuka wawasan kita tentang dunia pendidikan. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.